Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang statistika dan parametrik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syaidah Syafrinal dengan nomor NIM 14106 24004. Selanjutnya perkenalan diri akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sazra Hakin Sadata dengan NIM 14106240051. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiranda Gustia dengan NIM 14106240039. Perkenalkan, nama saya Silva Zaharani dengan NIM 141062406. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saya. Jadi, apa itu statistika parametrik dan apa perbedaannya dengan statistika non-parametrik? Statistika parametrik adalah bagian dari statistika inferensia yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sedangkan statistika non-parametrik adalah bagian dari statistika inferensia yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Di dalam materi statistika non-parametrik yang pertama itu ada uji chi-square. Uji chi-square atau chi-kuadrat merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametrik pada dua variabel. Uji independensi chi-kuadrat ini menentukan apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel kategori. Untuk contoh soalnya bisa kita lihat pada contoh soal nomor 2. Jadi di sini caranya yang pertama-tama kita buat tabel kontingensi hasil penelitiannya terlebih dahulu. Seperti yang tertera pada gambar, di sini kita akan menggunakan pengujian dengan alfa 0,05. Untuk mencari x kuadrat hitung, kita gunakan rumus x kuadrat hitung sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat dibagi FE dengan keterangan FO adalah frekuensi observasi dan FE adalah frekuensi harapan. Kemudian kita cari terlebih dahulu nilai FE dari setiap frekuensi observasi. Untuk mencari FE, gunakan rumus FE sama dengan total kolom dikali total baris dibagi total nilai pengamatan. Lalu kita hitung FE dari 1A ke 2C. Total kolomnya ada 81 dan total barisnya ada 60. Lalu kita masukkan ke rumusnya. FE sama dengan 81 dikali 60 dibagi 180, hasilnya adalah 27. Lalu lakukan cara yang sama terhadap nilai selanjutnya. Nanti akan diperoleh hasil FEA ke D adalah 33, FEB ke C adalah 54, dan FEB ke D adalah 66. Setelah menghitung FE, nilai hasilnya kita masukkan ke dalam kurung di sebelahnya. Contoh FEA ke D itu adalah 33. Di tabel A ke D itu nilainya ada 40, jadi kita masukkan ke sebelahnya. Begitupun sama dengan nilai-nilai yang lain. Dari kasus di atas dibentuk hipotesis HO sama dengan kategori 1 tidak berhubungan dengan kategori 2, yang HA kategori 1 berhubungan dengan kategori 2. HO adalah hipotesis pertama dan HA adalah hipotesis alternatif. Setelah nilai frekuensi harapan FE dihitung dan diterapkan ke tabel dengan alfa 0,05, kita masukkan nih x kuadratnya. Rumusnya itu tadi x kuadrat sama dengan FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Lalu di sini ada 20 dikurang 27 kuadrat dibagi 27 ditambah 40 kurang 33 kuadrat dibagi 33 dan kemudian seterusnya sampai memperoleh hasil 4,94. Lalu kita tentukan nilai kritisnya. DF sama dengan B kurang 1 dikali K kurang 1. B itu adalah baris, K itu adalah kolom. Kemudian akan memperoleh hasil 1 kali 1 hasilnya 1. Nilai DF-nya adalah 1. Nilai X kuadrat, DF adalah X kuadrat 0,05. DF-nya 1. Kita lihat di tabel chi-square hasilnya 3,84. Jadi keputusannya 4,94 lebih besar dari 3,84. Maka HO ditolak. Kesimpulannya adalah kategori 1 berhubungan dengan kategori 2. Koefisien korelasi Spearman merupakan uji coba non-parametrik yang digunakan untuk mengukur derajat keeratan serta tingkat hubungan antara dua variabel yang memiliki skala pengukuran minimal ordinal. Koefisien korelasi pangkat dihitung setelah data setiap variabel diberi ranking.
Langkah-langkah pengujian koefisien korelasi Spearman yang pertama merupakan membuat hipotesis, dan yang kedua menghitung ranking atau D kuadrat I, yang ketiga menghitung RS hitung dengan rumus RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat I per N dikali dalam kurung N kuadrat min 1. Dengan keterangan RS merupakan koefisien korelasi Spearman, D kuadrat I merupakan selisih ranking tiap pengamatan yang dikuadratkan, dan N merupakan banyaknya pengamatan. Kemudian menentukan RS tabelnya. Dan yang keempat adalah membandingkan RS hitung dengan RS tabel dan membuat kesimpulan dengan keterangan A, nilai RS hitung lebih besar dari nilai RS tabel, maka HO ditolak. Dan apabila B, nilai RS hitung lebih kecil dari nilai RS tabel, maka HO diterima. Dan selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Pertama-tama kita perlu membuat hipotesis, di mana HO merupakan tidak terdapat hubungan yang positif antara skor dan kinerja karyawan, dan HA merupakan terdapat hubungan yang positif antara skor dan kinerja karyawan. Langkah selanjutnya, dalam tabel kita perlu menentukan ranking. Dari tabel tersebut dapat ditentukan bahwa sigma D kuadrat atau pangkat 2I sama dengan 96,5. Selanjutnya kita akan menghitung RS atau koefisien korelasi Spearman, dan hasilnya merupakan 0,57. Menurut tabel Spearman rank, data 9 dan alfa 0,05 menghasilkan 0,618 yang berupa nilai kritis. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya, bahwa RS atau korelasi Spearman yaitu 0,57 lebih kecil dari RT atau nilai kritis yaitu 0,618. Maka keputusannya adalah HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang positif antara skor dan kinerja karyawan. Uji Thorndike-Wilcoxon adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah suatu distribusi simetris terhadap beberapa nilai yang dihipotesiskan. Soal uji Thorndike-Wilcoxon ada pada soal nomor 5, yang dimana sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan proporsi pada pekerja 4 supermarket. Untuk penyelesaiannya, step pertama menentukan hipotesis, step kedua menentukan FE. Rumus FE yaitu total kolom dikali total baris dibagi total pengamatan. Yang pertama, cari FE pada hero sampel, yaitu 400 dikali 135 dibagi 635. Selanjutnya dilakukan hal yang sama hingga ketemu hasil seperti tabel di atas. Setelah FE diketahui, X2 hitung sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat dibagi FE, hasilnya 9,87. Nilai kritisnya sama dengan 12,59. X kuadrat sama dengan 9,87 lebih kecil dari X2 kritis 12,59. Maka keputusannya HO diterima. Kesimpulannya, presentase tidak sama pada 4 supermarket. Selanjutnya adalah uji Human-Whitney. Uji Human-Whitney adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan ukuran pemusatan antara dua populasi. Contohnya ada pada soal nomor 7. Cara pengerjaan soal nomor 7 adalah yang pertama kita menentukan ranking gabungan dari model A dan model B. Untuk ranking gabungan model A, R1 sebesar 52 dan R2 sebesar 26. N1 bernilai 6, N2 bernilai 6. Yang pertama kita menentukan UA. UA sama dengan 5 dan UB sama dengan 31. U hitung sama dengan U tabel, yaitu 5 sama dengan 5, yang artinya terima HO. Kesimpulannya, tidak terbukti adanya perbedaan keindahan keduanya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.